ya. Nah, karena proses pertumbuhan tulang atau remodeling tulang itu Recording in progress. pertumbuhan tulang itu prosesnya dari osteoblas, ya, sel pembentuk tulang itu awalnya akan bereaksi atau membentuk kolagen, ya. Kolagen itu adalah komponen organik dari suatu tulang. Nah, setelah dia membentuk subkalus, nah nanti baru dia bereaksi dengan kalsium dari hidroksiapatit untuk membentuk tulang keras atau hard kalus. Nah, karena ini hanya anorganik, kayak hidroksiapatit itu termasuk anorganik, sehingga dia prosesnya terlompati yang tadi subkalus. Makanya pertumbuhan tulangnya lama. Hmm. Nah, sedangkan tadi pelet yang ibu buat tadi komposisinya sama dengan tulang. Ada organik dan anorganik. Nah, sehingga prosesnya bisa berlangsung cepat, ya. Jadi dia ada gelatin atau kolagen, osteoblasnya akan membentuk subkalus, setelah itu baru dengan hidroksiapatit dia membentuk hard kalus. Sehingga dalam waktu 4 minggu ini lubang, ya, lubang yang ibu buat di tulang kelinci, ya, dengan lebar 4 mili, diameter 4 mili, dia akan menutup dalam waktu 4 minggu, di mana komponen hidroksiapatit dan gelatinnya sudah bersatu dengan sel osteoblas membentuk tulang baru, sehingga celah tadi sudah terisi dengan tulang baru, ya. Nah, ini contohnya yang tadi dengan polimetil metakrilat. Ya, ini ada talinya ini, ya. Ada talinya, kelihatan kan? Ini talinya ini untuk narik nanti, ya, ditarik. Kalau sudah 14 hari, ditarik kembali. Nanti diganti yang baru. Makanya untuk osteomilitis, zaman dulu tidak bisa disembuhkan, ya. Karena hanya buka nutup nih, buka nutup. 14 hari dibuka lagi, ditutup lagi, ya, seperti ini. Nah, jadi ini tidak bisa nutup dia, ya. Tapi dengan kombinasi yang menyerupai tulang manusia tadi bisa menutup, ya, bisa nutup dan bakterinya bisa tereradikasi atau bakterinya bisa dibunuh, ya, di sini, ya. Ini suatu penelitian baru, ya. Sedangkan ini tidak bisa tereradikasi bakterinya, ya, karena tiap 14 hari dibuka, ya. Dengan buka ini celah ini memberi kesempatan untuk bakteri masuk lagi, ya. Seperti ini bakteri bisa masuk lagi, ya. Nah, dengan ini usaha dengan penemuan baru ini defek atau celahnya bisa tertutup. Nah, untuk antibiotik paling bagus menggunakan apa? Uji mikrobiologi, ya, bisa diukur diameter hambatnya berapa. Nah, nanti dikonversikan dengan kadar yang digunakan, ya, berapa ppm yang digunakan, nanti berapa berapa ppm yang terlepas dalam waktu berapa lama, ya, itu bisa dihitung di situ. Nah, ini baru yang baru imunologi, ya, yang tadi Ibu bicarakan. Nah, di sini imunologi kemarin sebenarnya Bu Ica sudah menerangkan, ya, ada haptin, ada antibodi, ya, ada antigen, ya. Nah, di sini imunologi membicarakan adanya zat asing. Zat asing yang masuk ke dalam tubuh disebut dengan antigen, ya. Kalau ada zat asing masuk, antigen, maka tubuh akan membuat antibodi.
antibodi. Nah, sistem ini digunakan untuk suatu analisis yang dalam bidang imunologi ya. Nanti ada antigen, antibodi yang digunakan untuk menentukan berapa antibodi yang masuk ke dalam tubuh kita ya dengan proses eh, interaksi antara antigen dan antibodi ya. Nah, dari mana antibodi dibuat? Ya, antibodi dapat dibuat dengan menginjeksikan pada binatang ya. Nanti antibodinya kita menginjeksikan antigen ke dalam tubuh suatu binatang, biasanya sapi atau babi ya. Kalau ada di luar negeri babi atau sapi. Nah, nanti kita akan dapatkan suatu antibodi. Ya, di sini nanti akan ada antibodi berupa imunoglobulin G, IgG, ya, M, D, namanya. Ya, ada beberapa macam ya imunoglobulin yang dihasilkan. Nah, interaksi antigen antibodi itu ada 3 kategori, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk primer jarang dilihat karena reaksinya berlangsung cepat, ya. Jarang digunakan di sini ya untuk deteksi suatu reaksi. Nah, kalau yang sekunder ya bisa diamati dengan alat bantu yang bisa dilihat ya, karena ada terjadinya presipitasi atau terjadinya endapan ya di sini bisa diuji di laboratorium. Nah, yang tersier ya, tersier itu suatu tak memberikan tanda-tanda biologi ya, adanya fagositosis misalnya, ada nitrasi toksin dan virus ya. Di sini bisa diamati dengan adanya tanda-tanda biologi. Nah, dengan reaksi antigen antibodi tersebut, kita dapat menguji melalui ada 4 metode ya dengan RIA ya, radioimmunisasi ya. RIA ya namanya dengan radioimun ya. Di sini ada suatu zat radioaktif ya. Sekarang jarang digunakan. Kenapa jarang digunakan? Ya, karena ini sisanya reaksi tadi ada zat-zat yang bersifat sebagai radioaktif ya. Susah membuangnya. Bentar nih ya. Ada RIA ya. Jadi nanti ada zat radioaktif yang harus dibuang setelah digunakan. Nah, ini tidak boleh membuang sembarangan ya. Tidak boleh membuang sembarangan. Harus dikirim ke Batan untuk dinonaktifkan ya. Nah, sehingga jarang digunakan dan harganya juga mahal. Nah, yang sering digunakan adalah ELISA ya. ELISA enzim link imuno immunosorbent assay ya. Jadi ini menggunakan enzim ya, enzim digunakan untuk uh, mendeteksi suatu antigen. Yang ketiga, menulite. Ini juga menggunakan enzim ya untuk mendeteksinya.
Kalau fluoresen ini juga menggunakan enzim yang tapi diberi suatu zat yang berpendar, ya, berpendar sehingga mengeluarkan sinar, ya. Dengan itu dia bisa dideteksi. Ya. Nah, radio dengan RIA, ya. Di sini nanti ada antigen itu benda asing yang bertanda dan tidak. Ini yang bertanda, ini yang tidak, ya. Kuliah. Lagi kuliah. Oh. Ya, ini ada yang bertanda dan ada yang tidak. Kenapa ada yang bertanda dan tidak? Ya, yang tidak ini adalah antigen atau zat yang kita hitung. Sedangkan antigen yang bertanda ini sebagai alat bantu supaya kita dapat menghitung antigen yang tidak bertanda. Antigen yang bertanda ini jumlahnya diketahui. Nah, tadi kan terjadi interaksi antara antigen dan antibodi. Nah, antibodi ini juga kadarnya diketahui. Nanti antibodi ini akan dimasukkan dalam suatu tabung, ya. Dimasukkan dalam suatu tabung, dilengketkan di dinding-dindingnya. Setelah itu, antigen yang bertanda dimasukkan, di mana akan terjadi eh, ikatan antara antigen bertanda dan antibodi. Nah, nah, di sini akan terjadi kompetitif, ya, kompetitif antara antigen yang akan dihitung dengan antigen yang bertanda. Nah, tandanya ini tadi kalau dia tandanya tadi apa? Radioaktif, ya. Jadi ini digandengkan atau diberi tanda ini tandanya zat-zat radioaktif supaya nanti bisa terdeteksi. Nah, sistemnya kompetitif, ya. Ini diketahui kadarnya, yang ini juga diketahui kadarnya. Nah, kalau ini nol, ini belum dimasukkan, yang tidak bertanda atau sampelnya atau zat asingnya belum dimasukkan, berarti semua antigen yang bertanda akan berikatan dengan antibodi. Itu dalam kadar, istilahnya dalam kadar nol, ya, dalam kadar nol, di mana antigen yang kita hitung belum masuk ke dalam tabung, ya. Nah, setelah ini bereaksi, yang bertanda bereaksi dengan antibodi, maka antigen yang kita hitung ini dimasukkan ke dalam tabung. Nah, nanti akan terjadi kompetisi, ya, terjadi kompetisi di mana posisi antigen bertanda akan direbut ya, apa digeser atau direbut oleh antigen yang kita hitung. Kenapa antigen yang tidak bertanda ini bisa menggeser antigen yang bertanda? Ayo, kenapa? Kira-kira, hmm? Kira-kira kenapa bisa antigen yang bertanda ini bisa menggeser yang tidak bertanda bisa menggeser antigen yang bertanda. Kenapa kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab? Gimana? Ada yang bisa jawab? Ya,
antigen bertanda. Ini misalnya I, ini misalnya H, ya, yang bertanda ini tanda ini, ya. Berarti ukuran molekulnya lebih besar. Nah, sedangkan yang tidak bertanda ukurannya lebih kecil, sehingga kecil ini lebih mudah desel-desel ya, desel-desel atau mengganti yang besar ini, ya, sehingga dia bisa menggantikan seperti ini misalnya, ya. Ini awalnya kan agi bertanda. Nah, setelah ini dimasukkan, maka dia bisa menggeser agi yang bertanda. Nah, nanti AG yang bertanda ini yang tidak terikat dengan antibodi nanti dicuci dalam prosesnya. Dicuci sehingga dia akan hilang. Jadi nanti yang terdeteksi ya yang bertanda. Jadi menghitungnya secara tidak langsung, ya. Karena yang terdeteksi nanti yang bertanda, ya. Yang bertanda sehingga ini kadarnya diketahui. Nah, nanti bisa dikurangi ini, ya. Berarti nanti AG yang tidak bertanda ini adalah jumlah dari AG bertanda hilang, yang hilang atau yang tergeser. Tadi dicuci tadi ya, dicuci, dia akan hilang. Karena terjadi kompetisi ya. Jadi ini reaksi imunologinya spesifik. K ya sampai nano ya perunutnya radioaktif ini perunutnya artinya yang bisa terdeteksi. Nah, dasarnya adalah kompetisi antigen bertanda dan antigen yang tidak bertanda terhadap antibodi yang jumlahnya terbatas, artinya jumlahnya tadi diketahui, ya. Ada yang kurang paham? Ada yang ditanyakan? Ya, dan di sini cara menghitungnya tidak langsung ya. Jadi nanti yang terdeteksi yang bertanda. Ya. Nah, ini ya, jika AG bertanda jumlahnya tetap atau diketahui, jumlah AG yang kita hitung jumlahnya berubah, maksudnya yang tidak diketahui. Nah, sedangkan antibodi yang uh, apa kita oleskan ke dalam tabung reaksi tadi, jumlahnya tetap, dia tidak berubah, dia tetap di situ, menempel di tabung, tetapi yang dia ikat berbeda. Ada antigen bertanda, ada antigen yang tidak bertanda, tetapi jumlah antibodinya tetap. Ya, ini ya. AG bertanda yang membentuk ikatan dengan antibodi akan berubah sesuai dengan jumlah AG yang kita hitung, antibodi yang kita hitung, ya, ya kan? Misalnya antigen yang kita hitung 1, ya, tadi antibodinya 4 misalnya, berarti antigen antigen yang terikat dengan antibodi berapa? 3. Yang satunya dicuci tadi hilang karena digeser oleh AG yang tidak bertanda. Jadi menghitungnya secara tidak langsung karena yang terdeteksi adalah AG yang bertanda di sini ada radioaktifnya ini bisa terdeteksi. Kalau yang ini tidak bisa ya, tidak ada radioaktifnya, tidak bisa terdeteksi. Nah, cara yang menghitung ya, yang terdeteksi ini karena tadi jumlahnya kita ketahui, maka jumlah dari yang tidak bertanda ini bisa dihitung. Ya, sifatnya kompetisi. Nah, karena AG yang bertanda ini ukurannya besar, sedang yang tidak bertanda kecil, sehingga dia mudah
menggeser yang besar untuk berdekatan dengan antibodi. Ya, jika jumlah antigen yang kita hitung besar menyebabkan kompleks antigen bertanda dan antibodi menurun atau lebih kecil karena jumlah antibodinya tetap. Ya, ya. Kalau jumlah antibodi antigennya bertanda ini dapat membentuk kompleks AG ini dapat ditentukan dengan tadi ya, karena dia yang ada tandanya ini yang bisa dimonitor atau dapat ditentukan keradioaktifannya, maksudnya bisa dihitung. Nah, dengan itu maka diperlukan AG yang bebas dan yang terikat berapa ya di sana. Nanti bisa dibaca antigen yang bertanda ini sehingga antigen yang tidak bertanda ini bisa dihitung. Kalau kita beli kit, ya istilahnya kit ya untuk menganalisa ria. Nah, di sana kitnya ada ada standarnya, ada antigen bertanda, ada antibodi, ya. Nah, antibodinya ini tadi dioleskan di tabungnya, ya. Tinggal nanti menuang antigen bertandanya. Ada serum kontrol kualitas, ya, untuk mengkontrol dari sampel yang diukur. Ya. Jadi sampel itu atau antigen yang tidak bertanda ya, sampel merupakan benda asing atau antigen yang tidak bertanda. Kadarnya kita hitung, jadi belum kita ketahui. Kalau standar kadarnya diketahui, seperti kalau kita menggunakan spektro ya. Ya, spektro kan kita punya standar. Standarnya kan kita ketahui ada yang 10 ppm, ada yang 5 ppm gitu ya. Jadi standar itu kadarnya diketahui. Yang sampel tidak ketahui karena kita ya hitung ya. Nah, kriteria didesain untuk sampel serum dan plasma. Jadi nanti kalau punya darah dipisahkan dulu ya, diambil serumnya atau plasmanya. Ya, jadi bukan darah utuh ya, bukan darah utuh, tetapi untuk serum atau plasma. Sedangkan AG bertanda ya disebut dengan perunut atau threshold, di mana kita bisa mendeteksi yang bertanda ya, bisa deteksi. Nah, bentuk murni dari antigen ditandai dengan radioisotop. Nah, tadi yang disebutkan tadi, radioisotopnya bisa hidrogen, karbon, CO ya, selenium, bisa yodium ya. Yodium ada yang 131, ada 125, ada yang 35 ya. Nah, ini yang kalau kita selesai menggunakan tidak boleh dibuang sembarangan ya, karena dia akan memancarkan sinar atau isotop ini yang berbahaya, sehingga setelah kita pakai maka nanti sisanya dikirim ke Batan untuk dinonaktifkan ya. Jadi tidak boleh dibuang sembarangan. Makanya ini sekarang jarang digunakan. Ya. Nah, apa ini ya antigen bertanda itu tidak stabil karena meluruhnya atau memancarnya partikel ya itu. Ya, jadi atomik atau energi itu akan dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, bisa alfa,
alfa, beta, atau gamma. Ya, partikel-partikel yang dipancarkan inilah yang akan diukur dengan sistem detektor yang sesuai. Ya. Untuk dia yang paling banyak digunakan adalah yang I125 karena energinya cukup besar, dia setengahnya lama, 60 hari. Dia memancarkan gamma yang murni, ya. Nah, deteksinya mudah ya dengan gamma counter. Pada dia yang menggunakan tritium H3 ini jarang digunakan ya, karena energinya terlalu rendah sehingga dia tidak peka. Hmm. Bagaimana membuat antibodi yang tadi sudah Ibu apa? Tahu antibodi dibuat dari binatang tertentu ya dengan menginjeksikan AG apa imun antigen ya. Dengan diinjeksi antigen nanti dia akan membentuk antibodi ya. Berapa konsentrasi antibodi yang digunakan? Ini jumlahnya terbatas ya. Biasanya antigen bertanda ini yang ditambahkan hanya setengah dari antibodi. Tetapi antibodi ini kan ditentukan tadi kadarnya, sehingga antigen yang tidak bertanda bisa dihitung. Ya. Jika antibodi jumlahnya besar, maka kepekaan dari akan menurunkan kepekaan sampel. Ya, sampelnya sedikit. Ya, kalau antibodinya sedikit, ya, menurunkan kepekaan dari sampel. Sampelnya bisa dalam jumlah banyak. Untuk serum kontrol, ya umumnya diambil dari pasien sendiri. Ya, untuk kontrolnya, serumnya diambil dari pasien sendiri yang konsentrasinya telah diketahui. Ya, bisa dalam low, medium, atau high tinggi. Nah, validasinya nanti ada ini istilah-istilah ini nanti kita bisa lihat di soal terakhir ya. Kalau yang kedua ELISA, ya. ELISA adalah enzim link immunosorbent C ya tadi, di mana ELISA menggunakan enzim. Jadi yang menggunakan enzim siapa saja? Tadi ELISA dan immunolite ya tadi, serta PPI. Ya. Jadi tanda tanda yang digunakan kalau kalau apa tadi Ria yang digunakan adalah apa radioisotop. Tapi kalau ELISA tanda yang digunakan adalah enzim ya berupa enzim ya seperti ini. Enzim ya yang digunakan enzim. Jadi ada kompetisi dari AG tidak bertanda dengan AG yang bertanda di mana diketahui jumlahnya ya hingga membentuk konjugat enzim dengan AG yang belum diketahui. Ya. Di mana tak nanti AB ini tadi Ibu jelaskan bahwa antibodi itu sudah dilekatkan dalam tubuh, ya.
Siap ganteng. Ntar kan nama lu non. Amanda. Mau jajar. Amanda bocor. Ya, jadi nanti antibodi awalnya dilekatkan pada tabung kecil-kecil ya, ditabung, dilekatkan. Setelah itu AG yang bertanda dimasukkan. Ya, nanti diinkubasi terjadi ikatan antara AG bertanda dengan antibodi yang ada dalam tabung. Setelah itu baru AG yang tidak bertanda dimasukkan. Nah, ditabung, diinkubasi, akan terjadi kompetisi antara AG tidak bertanda dan AG yang bertanda. Di sini tandanya enzim, kalau ELISA ya. Kalau Ria tadi radioisotop. Nah, setelah terjadi keseimbangan AG yang tak terikat atau AG yang nggak terikat dengan antibodi nanti dicuci atau ya istilahnya dicuci atau dibuang. Nah, untuk inkubasi yang kedua ya nampaknya diberi pewarna sehingga dia berwarna nanti bisa diamati ya bisa diamati warna yang timbul dari enzim ini ya yang mengisak AG yang mengikat enzim yang bisa teramati ya prinsipnya sama dengan Ria tadi jadi yang diamati adalah AG yang bertanda nah nanti baru dikurangi berapa AG yang bertanda ini hilang atau berkurang ya itu adalah AB yang mengikat AG yang tidak bertanda ya ada kompetisi ya di sana ada kompetisi antara AG bertanda dan AG yang tidak bertanda. Nah, apa keuntungan dari ELISA? Ya, ELISA keuntungannya dia spesifik ya jumlahnya kecil sampelnya boleh sampai cuman 100 mikro kalau pakai spektro berapa mili ya dia kotaknya itu 1 senti kotak 1 senti persegi ya biasanya 4 mili ya supaya sinar dari spektro itu bisa nembus ya jadi kalau pakai spektro paling sedikit 4 mili. Tapi ini pakai ELISA hanya 100 mili. Sensitif sampai nano ya, sampai nano bisa terdeteksi. Kerugiannya apa? Ya, enzimnya mahal. Ya, ini harus membeli satu satu kit itu ada yang isinya lubang-lubangnya itu ada yang isinya 46 ya 46 ada yang 92 ya tergantung kalau mau beli jadi kalau Anda misalnya pakai ELISA bisa bareng-bareng misalnya skripsinya bareng-bareng sama bisa bareng-bareng lebih murah ya bisa urunan lebih murah ya, tapi kalau sendiri ya sekitar 7 juta atau berapa gitu ya ini satu kit ya. Ya enzimnya mahal, reaksinya harus cepat ya, nyepetnya harus cepat. Nah, terus suhunya rendah, itu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kerugiannya lagi ada cross reaction atau reaksi silang. Apa itu reaksi silang? Ya,
Reaksi silang itu adalah kita tidak bisa menentukan suatu zat yang memiliki struktur hampir mirip. Ya. Nah, kalau strukturnya hampir mirip nanti kadarnya akan digabung, ya. Misalnya yang satu sepertinya misalnya ampicillin sama amoxicillin mirip, atau teofilin sama aminofilin mirip, ya. Itu tidak bisa memakai ELISA. Hmm. Kenapa tidak bisa memakai ELISA? Karena strukturnya mirip. Ya, akan terjadi cross reaction. Artinya eh, konsentrasi yang kita hitung itu adalah hasil dari penjumlahan dari senyawa-senyawa yang mirip yang ada pada sampel yang kita hitung. Ya, tidak bisa ELISA untuk zat-zat yang memiliki struktur atau rumus molekul yang mirip. Ya, terjadi cross reaction ya, contohnya misalnya amoxicillin sama ampicillin, atau kafein, teofilin sama apa minofilin. Ya, ya, itu hampir sama strukturnya. Ya. Nah, ini ya contohnya. Jadi ini suatu antibodi, ya, yang mengikat antigen. Ya, ini sampelnya. Ya, sampelnya nanti akan terjadi kompetisi di sini. Nah, kotoran-kotoran nanti akan dicuci. Nah, diberi label atau diberi warna sehingga nanti bisa terdeteksi. Ini dibaca ya, seperti itu. Nah, kalau immunoid apa ini? Ini immunoid itu ya di sini untuk zat-zat yang berfluoresen, ya berfluoresen kayak kan kunang-kunang, atau Anda kalau malam-malam pergi itu di pinggir jalan kan ada cat yang berpendar, ya, ada cat-cat yang berpendar itu namanya berfluoresen, ya. Ini juga pakai tandanya, labelnya pakai enzim, ya, alkali berbahasa pakai enzim ini, ya. Nah, keuntungannya apa? Di suhunya inkubasinya 30 derajat selama 30 menit. Ini juga apa? Prosesnya apa? Prinsipnya ada kompetisi. Semua dari Ria, Elisa, lain, ya, semua kompetisi. Ini apa? Unbound enzim, ya, ditambah substrat 10 menit. Nah, dihilangkan apa yang tidak terikat, ya, yang tidak terikat dihilangkan dengan sitrifus, terus dibuang, dicuci, ya, dicuci. Nah, nanti hasilnya dilihat dengan emisi, ya, dia emisi MLI dengan emisi. Kalau yang tadi dengan eksitasi, kayak kayak spektro itu kan ada emisi dan ada eksitasi, ya. Nah, nanti menghasilkan sinar yang bisa terdeteksi, ya. Jadi Anda ingat adalah di mana label, siapa yang menggunakan enzim labelnya, yaitu ELISA, Enolite, dan apa PPI tadi, ya. Yang dia bukan enzim. Oke. Nah, ya, sistemnya sama, diberikan sampelnya, inkubasi, dicuci, dan penambahan substrat untuk memberikan warna. Nah, ya, ini dihitung yang emisinya, ya, karena dia berpendar kayak spektrofluorometri, ya, itu untuk yang berpendar. Jadi yang dihitung emisinya. Nah, kalau spektro UV vis yang dieksitasinya, ya. Ini, nah, nanti bisa
deteksi dan dapat di-print dengan komputer. Ya. Sini volumenya lebih kecil dibanding yang tadi. Volume sampelnya 50 mili, banyak sekali. Ya, serumnya 50 mili. Terus dapat disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius selama 7 hari. Ya, kalau didinginkan atau dibekukan minus 20 derajat bisa stabil sampai 2 bulan. Nah, cara mencairkan tidak boleh dipanaskan karena nanti bisa rusak. Maka harus direndam dengan air ya. Direndam dengan air sehingga dia bisa mencair. Nah, ini kit dari Light ya. Ada tabung-tabung tadi bisa untuk 100 atau 500 tes. Kalau Elisa ada 46 sampai 92 ya. Dan ini lebih banyak 100 atau 500. Jadi harganya semakin mahal mungkin ya, tambah mahal. Nah, ini alkali berfase ini ada tandanya ya, enzimnya. Nah, untuk kontrol bisa rendah dan tinggi dalam serum manusia. Nah, bisa dibuka dalam waktu setelah dipakai, bisa disimpan selama 30 hari kalau pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Ya. Diluwun itu pelarutnya ya adalah serum yang bebas obat sekitar 1 sampai 60 mikrogram per mili. Ya. Substrat ini adalah yang memberikan warna supaya bisa dideteksi. Yang terakhir adalah FPIA ya, Progressive Polarization Immunoassay. Nah, ada dua teknologi di mana ada kompetisi ikatan seperti tadi ya. Ada kompetisi ikatan, ada polarisasi fluoresensi. Jadi ini berfluoresen ya, di sini berfluoresen di sini ya. Jadi ada kompetisi ikatan. Hmm. Jadi akan diikat di sini nanti, diikat di sini ya seperti ini. Ya ini yang terlepas ya. Ya ada apa ini? Fluoresen ada kendaraan, ada apa? Sinar-sinar ya di sini. Nah, prinsipnya apa ya? Prinsipnya kalau molekul-molekulnya berotasi, maka kecepatannya tergantung dari ukuran. G yang terikat akan bergerak lebih cepat. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi untuk Ag atau apa namanya ini antigen yang tidak bertanda dengan antigen yang bertanda. Ini molekulnya lebih ringan dibanding dengan yang bertanda. Seperti tadi ya, kenapa antigen yang tidak bertanda bisa menggeser antigen yang bertanda? Karena dia lebih kecil. Karena lebih kecil dia lebih ringan. Nah, kalau dia lebih ringan, ya gimana? Maka pergerakannya lebih cepat, ya, lebih cepat karena ringan. Nah, kalau yang ag tracer atau ag bertanda yang tidak terikat akan berotasi juga, ya, ya.
Ag tracer yang tidak terikat akan berotasi. Nah, di sini kalau misalnya Ag bertanda ini banyak yang terikat pada antibodi, maka rotasinya cepat atau lambat? Ya, tentunya kalau banyak antigen yang bertanda ini banyak yang terikat oleh antibodi karena ini tadi berat, maka rotasinya akan cepat atau lambat? Rotasinya akan lambat, Lambat. ya. Kalau rotasinya lambat, ininya banyak yang terikat, maka intensitas polarisasinya besar atau kecil, turun atau naik. Yang terdeteksi kan ini, yang terdeteksi adalah yang bertanda. Nah, kalau ini banyak yang terikat, berarti rotasinya lemah. Terus intensitasnya, cahayanya lebih besar, lebih apa intensitasnya akan naik, intensitasnya meningkat. Karena yang berwarna kan ini, yang memberikan cahaya kan ini. Jadinya kalau ini banyak yang terikat, berarti intensitasnya akan meningkat. Kalau yang terikat adalah Ag yang tidak bertanda, otomatis itu kan kecil. Karena ini jumlahnya tetap. Ini yang terikat banyak. Ini tadi juga diketahui jumlahnya. Berarti yang terikat, Ag yang bertanda terikat semakin kecil. Nah, kalau semakin kecil, berarti intensitas cahayanya akan semakin menurun. Ya, ya enggak? Ya, enggak. Enggak ada suaranya. Ya atau enggak? Halo, bingung? Hmm? Ya, rotasi menurun, cahaya terpolarisasi meningkat. Artinya apa? Antigen bertanda ini yang terikat banyak. Sehingga antigen tidak bertanda tentunya sedikit. Kalau antigen tidak bertanda ini banyak, maka antigen yang bertanda jumlahnya sedikit. Ya, nanti akan terlihat di soal. Nanti Ibu tunjukkan. Ya, nah, keuntungannya apa? Nah, ini perubahan intensitas cahaya terpolarisasi berbanding terbalik dengan konsentrasi Ag dalam sampel. Artinya apa? Kalau Ag dalam sampel banyak, cahaya terpolarisasinya akan turun. Karena ini enggak mengandung cahaya ya. Ag yang tidak bertanda, Ag yang kita ukur itu tidak bercahaya. Yang bercahaya yang bertanda. Ya, nah, wih, bingung. Bingung enggak? Ada yang tanyakan? Karena suaranya Ibu juga bingung ini mengerti atau enggak ya. Gimana? Jadi yang tadi terpolarisasi maksudnya ada sinarnya ya. Jadi kalau kalau bertanda itu dia bersinar karena tadi ada apa cahayanya yang terpolarisasi tadi. Nah, itu berat ya karena dia besar sehingga putarannya akan lambat. Kalau terlambat maka cahayanya akan meningkat karena
yang terikat banyak yang ada tandanya. Nah, kalau yang ada tandanya misalnya cuma satu, tadi misalnya yang tadi empat ya, empat itu jadi sinari terang ya, sinari terang. Tapi muternya pelan karena berat. Nah, kalau misalnya yang bertanda tinggal satu, berarti yang tidak bertanda ada tiga. Dan cahayanya akan pudar dan muternya cepat karena enteng ya, ringan jadi tandanya cepat. Itu ya. Nah, keuntungannya kalau menggunakan ini yaitu untuk analisis ini ketepatannya tinggi, teliti. Ini juga nano ya, tadi juga nano yang lainnya. Waktunya singkat, spesifik, ya, sampelnya kecil, 50 mikro, tadi yang lainnya 100. Nah, ini yang menjadi pertimbangan adalah mahal, ya, mahal juga. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, wes, tidak ada, tak kasih soal ya. Ini lihat, TC itu adalah total counter, artinya ya, ini terlihat apa TC itu. TC itu total counter, total count ya, hitungan total, di mana adalah antibodi yang dilapiskan pada tabung ya tadi. Jadi kita punya tabung kecil, ya karena tidak ada papan tulis, jadi tidak bisa gambar. Ada tabung kecil, di mana tabung itu dilapisi dengan antibodi ya total count ya. Nah, setelah itu dituangkan antigen yang bertanda ya. Setelah itu dituangkan antigen bertanda di mana di situ akan terjadi maksimum binding. Artinya apa? Ag bertanda akan terikat sempurna oleh AB. Nah, ikatan antar antigen dan AB itu total ya. Nah, semua terikat ya, antigen yang kita tambahkan, antigen yang berwarna yang kita tambahkan akan terikat semua pada antibodi. Artinya di mana? Antigen yang kita hitung belum belum dimasukkan. Jadi hanya di tabung itu hanya ada ikatan antara antigen bertanda dan antibodi. Antigen yang tidak bertanda belum ada, belum dimasukkan. Ya. Nah, NS, NSB yaitu non-specific binding. Jadi dianggap sebagai pengotor. Tadi gambarnya Elisa itu kan ada yang titik-titik itu ya. Itu pengotornya. Binol. Binol itu artinya apa? Binol itu ikatan ini ya. Sebelum ada antigen ya, sebelum ada antigen yang kita ukur namanya B0. Itu sama dengan A, nanti di sini ada A, ini ya A ini, A dikurangi pengotor, ya, nanti ada total counter, ya, total counter, ya, ini adalah count per menit, perhitungan per menitnya, CPM. A, A adalah
A adalah apa tadi? Lupa sampai A. A adalah B0 adalah A dikurangi NSB. Ini dianggap 100% atau dianggap 1. Boleh ya, 100% atau 1. Nah, CPM neto itu sama dengan CPM rata-rata dikurangi NSB. Nah, nanti Anda buat persamaan Y sama dengan BX ditambah A, di mana Y adalah log B dibagi B0 dibagi 1 dikurangi B dibagi B0. X adalah log kadar. Kenapa dibuat log? Supaya Anda bisa membuat persamaan Y sama dengan BX plus A. Nah, jadi log-log ya, semua log-log. Ini ya soalnya CPM. Ya, CPM rata-rata. Ini di rata-rata dulu. Di rata-rata, jadi dua ini di rata-rata. Mungkin ada dua-dua toh di rata-rata. Di rata-rata di sini. Nah, CPN itu adalah rata-rata dikurangi NS, NSB rata-rata. Nanti di rata-rata CPM itu sama dengan CPM rata-rata dikurangi NSB rata-rata di sini. Nah, karena A tadi adalah 100, ya, B0. B0 itu adalah A dikurangi NSB rata-rata, itu dianggap B0. B0 100% atau 1 tadi. Di mana kadar sampelnya belum masuk. Nol. Ya. Nah, Anda lihat CPM. CPM semakin besar kadar, CPM-nya akan turun. Seperti tadi ya, berarti antibodi yang mengikat sampel itu semakin banyak, maka intensitas warnanya akan semakin turun. Ya, lihat ya. Jadi semakin besar konsentrasi sampel, maka sinar atau tadi yang terdeteksi akan semakin pudar. Ya, karena yang diukur adalah ini sinarnya, baru nanti bisa mengukur kadarnya. Dari sinar semakin menurun, maka kadar di sini agak kadar yang semakin naik menyebabkan sinar yang diukur semakin menurun. Ya, jadi nanti CPN itu adalah CPN rata-rata dikurangi pengotor, ini dan pengotor. Nanti Anda cari persen B dibagi B0. Sudah? Nah, log kadar itu sama dengan X. Logs, ini logsnya di tengah ya. Logsnya di tengah. Jadi logs B per B0 dibagi 1 dikurangi B per B0. Ya. Logsnya ini di tengah, Ibu tidak bisa nulis logsnya di tengah sini. Kayak ini. Nah, ya kayak ini kan. Y sama dengan logs B per B0 dibagi 1 dikurangi B per B0. X sama dengan kadar, logs kadar. Ya ini dilogskan. Tak taruh sini aja nanti. Logs, logs, ini berapa di sini? Ya,
disempit no di sini loh. Lux, lux X berapa? Nanti ngitungin. Wes, ayo, silakan dikerjakan. Yang belum paham boleh tanya. Monggo. Ya, silakan kerjakan. Ibu, permisi, mohon izin bertanya, tapi bukan yang bagian dari slide ini boleh? Boleh. Mau Nggih, ngopi. nggih, Nanti pada tak slide, dikirimkan ke siapa? oh, Hmm? mohon maaf, bagaimana Ibu? Kenapa? Izin bertanya yang di slide 18 terkait substrat 10 menit ini maksudnya bagaimana, nggih, Ibu? Masih belum paham. Ini, Nggih, yang mana? yang Oh, ini yang substrat 10 nggih, menit. nggih. Ya, ini dibiarkan, jadi direaksikan 10 menit. Supaya terjadi reaksi antara yang kompetisi, tidak di kompetisi tadi, di dalam situ uh, apa terjadi reaksi di situ. Ya, kan Oh, ini nggih. prosesnya kan ini dalam tabung. Ya, dalam tabung ada antibodi. Ya, terus ditambahkan antigen berlabel. Ya, ya. Nah, setelah itu dikasih antigen yang tidak berlabel sampel kita. Sudah diinkubasi, ya, supaya maksudnya itu diinkubasi itu dibiarkan ya nanti dalam itu supaya terjadi reaksinya itu bisa berlangsung dengan baik. Kalau langsung ditambah, kan dia belum sempat berkompetisi, ya, belum sempat berkompetisi. Nah, setelah itu diberi substrat ini nanti ada warna, warna yang diberikan. Substrat ini warna, ya, hingga nanti terjadi warna. Nah, itu juga dibiarkan istilah diinkubasi supaya warna yang diberikan itu terserap, uh-uh, terserap pada iki. Sebentar ya, izin sebentar. Nah, ini, ya. Itu terus terkontak dengan pemberian masih. Ya, jadi pembiaran 10 menit, 30 menit ini tujuannya supaya terjadi reaksi yang sempurna, ya. Jadi yang satu ini supaya terjadi kompetisi antara Ag sampel dan Ag berlabel. Sini ada kompetisi, dibiarkan 30 menit. Yang ini untuk memberikan warna substrat 10 menit. Ya, ya, Nggih, masih terima kasih, bingung? Bu. Sampun. Nggih, nggih, ya. Jadi pemberian waktu itu supaya reaksi sempurna, ya. Seperti Anda kalau buat kopi, oh kan diaduk-aduk supaya gulanya larut. Nah, nanti jadi gula yang larut itu bereaksi dengan kopi sehingga jadi manis, ya. Ya, di, dibiarkan supaya terjadi kelarutan atau terjadi reaksi yang sempurna. Ya, ini mau dikirimkan kemana? So, apa?
Ke saya, PPT-nya. ke saya, Hmm? Prof. Ke saya, Prof. Ya, jenengmu siapa kemarin? Sing kamu yang BA itu ya? Iya, Prof. Mungkin saya juga tanya terkait dengan Elisa, Prof. Hmm. Namanya siapa? Oh, Elisa. Oh, kenapa Elisa? Eh, Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat pengujian menggunakan Elisa? Karena kan pengujian ini kan tadi bisa sangat spesifik gitu, Prof. Maksudnya dari preparasi sampelnya itu apa saja yang perlu diperhatikan biar hasilnya itu sesuai gitu, Prof. Nah, jadi Elisa ini kita harus tahu Elisa ini menggunakan serum atau plasma, ya, serum. Ya, kemarin Ibu menentukan kadar kalsium dalam darah, ya. Jadi yang diperlukan adalah serum, ya. Jadi kalsium dalam darah, berapa kalsium yang ada di dalam darah, ya. Nah, jadi kalsium yang Ibu kalsium yang ada di darah itu ada sebagai antigennya. Nah, tentu nanti di dalam ELISA ini ada kalsium yang bertanda supaya kalsium yang ada di darah yang Ibu analisa itu terdeteksi. Ya. Jadi dalam serum, ya, dalam serum. Nah, nanti jadi tabung kecil-kecil ini kalau ELISA itu ada yang 46, namanya well ya, ada 40, ada seperti kotaan gitu, ada lubang-lubang itu, ada yang 46 lubang, ada yang 92 lubang. Nah, nanti sebagian ini untuk standar, yang satunya untuk sampel kita. Ya. Nah, nanti diinkubasi maksudnya ya ini, diinkubasi tabung ini sudah menempel ya, antibodi ini sudah menempel di tabung. Nah, nanti ditambahkan antigen yang bertanda dan antigen yang tidak bertanda. Jadi meskipun ditambah antigen yang bertanda ini juga dibiarkan sebentar. Enggak antigen bertanda dimasukkan, terus ini antigen tidak bertanda. Enggak, dibiarkan sebentar. Supaya terjadi reaksi antara antigen bertanda dan antibodi dulu. Nah, dibiarkan sebentar. Setelah itu nanti baru ditambahkan antigen yang tidak bertanda. Sehingga inkubasi ini maksudnya dibiarkan ya, dibiarkan di alatnya itu seperti kayak spektrum itu dibiarkan di situ. Nah, nanti terjadi kompetisi antara antigen bertanda dan tidak. Nah, setelah terjadi keseimbangan, nanti dicuci ya di dalam alat itu nanti ada proses penambahan apa cairan untuk mencuci. Nanti bisa membuang sendiri. Tuh. Jadi yang antigen yang bertanda yang tidak terikat, nah, karena di apa digeser oleh antigen yang tidak bertanda, nanti saat dicuci dibuang itu dia akan hilang, terjadi antigen sisa saja. Yang ini yang bisa teramati tadi, ya. Jadi kan terlihat di soal ya, kalau antigennya banyak, ya warnanya kan jadi menurun intensitasnya. Karena yang ada enzimnya atau yang ada eh, apa radioaktifnya atau yang ada fluoresensinya tadi akan menurun jumlahnya. Sehingga dia warnanya lebih pudar kalau Ag yang kita hitung ini besar. Ya, soalnya kan lihat gitu tadi ya. Nah, kalau ini sudah nanti diberi substrat ini berpewarna ya, substrat atau kromogen itu pewarna. Sehingga dia diberi warna supaya warnanya terdeteksi. Ya, warnanya nanti akan terikat di enzim ini. Ya. Sehingga intensitas sebanding dengan aktivitas enzim. Maksudnya apa? Kalau intensitasnya ini tinggi, cerah, berarti enzimnya ini banyak. Ya.
Kalau enzimnya ini sedikit, nah warna yang diberikan akan pudar, ya puyeh ya, puyeh. Itu warnanya tidak peka ya. Tapi kalau enzimnya banyak, dia bereaksi dengan kromogen atau substratnya banyak, sehingga sinar yang diberikan akan tinggi. Artinya berarti kadarnya ini sedikit. Jadi secaranya ngitungnya tidak langsung. Ya. Yang terdeteksi adalah yang ada tandanya. Semua yang terdeteksi adalah yang ada tandanya. Kalau yang ada tandanya banyak, berarti sinarnya terang. Tapi kalau yang ada tandanya sedikit, artinya Ag yang tidak bertanda banyak, warnanya jadi pudar. Ya, jelas? Terima kasih, Prof. Oke. Ada yang tanda lagi? Nah, nah, soalnya tadi Anda mau kumpulkan kapan? Boleh tanya kalau bingung. Ya, ini kan terlihat toh. CPM itu counter per menit. Ini putaran bisa ya, cahayanya bisa ya tadi. Anda lihat kan bahwa semakin besar Ag tidak bertanda ini, semakin besar Ag tidak bertanda, maka sinarnya semakin pudar. Intensitas sinarnya semakin mengecil. Ya enggak? Ya kan? Sesuai dengan teorinya tadi. Ya. Jadi artinya apa? Artinya Ag bertandanya semakin sedikit. Sehingga sinar yang dideteksi semakin sedikit. Ya, ya enggak. Monggo. Soalnya dikerjakan nanti untuk nambah nilai Anda saat ujian. Silahkan Anda kerjakan ini. Nanti di ujian saya keluarkan. Kalau Anda tidak kerjakan sendiri, insya Allah Anda tidak bisa. Ya, jadi Anda nanti ngitung CPM rata-rata, artinya dua kadar. Ini kadar 100, 1080, 1860. Ini rata-rata. Jadi nanti CPM-nya ini rata-rata ini dikurangi ini NSB ya. Jadi Anda hitung ini berapa kadarnya. Ini berapa kadarnya. Anda nanti masukkan dalam persamaan yang Anda peroleh. Jadi antara log ini Y, ini sebagai Y, dan log kadar ini sebagai X. Ya. Nanti ketemu persamaannya Y sama dengan BX plus A. Nah, nanti ini masukkan aja ini. Apakah 1800 ini masuk? Ya masuk ya. Di sini. Sekitar di sini nanti kadarnya. Ini 800. 8. Ya, nanti dimasukkan ke persamaan. Ya, Oh, apa permisi tuh? Prof, saya mau bertanya. Heeh. Itu berarti setiap tabungnya itu perlu dihitung CPM rata-ratanya atau ikut yang dari soal Prof? Yang mana? Kita. Soal lagi. Atau yang ini? Iya, iya Prof, yang di tabel itu Heeh. eh, yang A itu kan CPM-nya ada yang 3108, ada yang Ya ini di rata-rata. Jadi 3108 ditambah 3204. Berapa di sini dibagi 2? Dikurangi, kalau yang neto ini rata-rata ini semua dikurangi dengan NSB rata-rata berapa? 26 ditambah 30 berarti 5.
56 dibagi 2 biro 28 ya. Ini 28. Jadi semua dikurangi 28. Nanti semua jadi neto. Ini di rata-rata dua ini. Misalnya replikasi lah. Anda menghitung replikasi. Nah, dari replikasi 2 kali Anda mengukur itu di rata-rata. Ya. Setelah di rata-rata, nanti Anda cari CPN neto. Neto itu jadi semua dari rata-rata ini semua dikurangi 28 ini NSP rata-rata 28. Nah, A adalah sampel AA adalah eh, tabung di mana kita belum nambahkan kadarnya. Jadi konsentrasinya masih 0. Jadi ini adalah ikatan Ag bertanda plus AB. Ag bertanda dan AB tanpa sampel. Makanya dianggap 100% atau 1. Ya, 100% atau 1 sama dengan 1. Nah, nanti semua dibagi. B, B misalnya B gini. Ini berarti berapa CPM C, untuk BCMP CPM-nya itu berapa? Nanti dibagi CPM 0 ini. Ini biro, ini ketemu biro. 3.000 berapa itu ya. Jadi di sini nanti yang B itu adalah sekitar 2.000 biro dibagi 3.000 berapa. Ini di sini. Di sini nanti 2000 sama 19. Kira-kira 19 berapa dibagi 3.000 berapa tadi yang B0. Gitu, semuanya gitu ya. Semuanya seperti itu. Nah, nanti dimasukkan di sini. Untuk ngitung Y. Ya, ya. Mas yang Ibu itu coba di WA, ada WA jadi biar di atas. Aku Ibu enggak boleh ke bawah. Ya, Prof. Mm-mm. Kamu WA apa wes sembarang Ibu, saya gitu ya. Nanti Ibu biar di atas namamu biar di atas Ibu enggak boleh di bawah. Ya. Mm-mm. Silahkan Anda mau kumpulkan kapan? Nanti di depan itu di meja luar itu ada box. Nanti masukkan di situ sama plastik gitu ya, di plastik satu satu kelompok gitu ya. Ditulis kelompok. Anda kelompok apa? Nanti ditulis kelompok kelompok Rebo sore atau kelompok apa? D ya, D atau C Anda? C, Prof. C ya, C. Jadi nanti dibungkus satu apa di plastik itu. Ya, ada yang tanyakan lagi? Ini nomornya 49 ini ya. 4912 yang terakhir ya. Ya, Ya, Prof. ya tak tak anukan di situ. Gimana? Ada yang tanyakan lagi? Oh, tadi ada yang belum absen ya. Kita lihat. Oke deh.